saya nggak suka sama dukunnya itu kamu menggambarkan citra Jawa yang buruk gitu. Aku kaget gitu kan Mbak, aku waduh. Dancelog dipersembahkan oleh Para Dance Platform, Adi Sukma Inisiatif, Balai Budaya Minomartani, NGB Production. Halo, selamat datang semuanya di Dancelog. Hari ini kita kedatangan tamu agung. Kita kedatangan tamu di Dancelog. Dia akan memperkenalkan dirinya sendiri, jadi aku akan langsung aja ke Raihan Robi. Yeay, selamat datang Robi. Tepuk tangan dong semuanya. Tepuk tangan. Ya, makasih Mbak Nia. Aku perkenalkan, aku Raihan Robi. Aku lahir dan besar di Jakarta. Saat ini aku sebenarnya sedang melanjutkan kuliah lagi di Jogja, gitu Mbak. Aku dulu di S1 ku mengambil jurusan sastra Indonesia, dan tapi dari sastra Indonesia itu aku banyak menemukan jalan-jalan lain gitu Mbak. Aku menulis utamanya soal seni dan budaya gitu. Oke, jadi kamu kuliahnya di Sastra Indonesia, di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY Pride. Aku juga dari UNY. Oh iya. Tapi jurusannya fakultasnya beda ya. Oh, okay. Kamu kan berarti FBS. di FBS ya. Aku di FMIPA. Oh. Jurusannya Pendidikan Matematika. Kamu belum tahu? Wow, aku baru tahu. Jadi aku kuliahnya jurusan Pendidikan Matematika S1 dan S2. Wow, pinter banget dong Mbak. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi ya, tapi intinya adalah kita dari UNY. Iya, itu dia. Dan kita bangga dengan UNY. Bangga nggak? Bangga. Oke, so hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sih sebenarnya soal gimana akhirnya sih, kan aku kenal Robi itu mulainya dari Robi nulis di gelaran.id kan. Benar. Jadi gelaran.id itu adalah salah satu website kritik seni pertunjukan yang berdiri sejak 2017 ya kan, dan salah satu foundernya adalah Mas Jalidu, ada di sana, nggak bisa dilihat lah, Mas Jalidu gitu. Dan waktu itu kami tuh ngobrolnya gara-gara banyak teman-teman kok yang nulis di Facebook gitu. Mas Jali kan punya beberapa teman gitu ya yang nulis review pertunjukan tapi di Facebook gitu. Terus aku waktu itu punya blog sendiri, terus ya udahlah kita kumpulin aja bikin website sederhana gitu. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin aku pengen tanya dulu sih ke Robi, gimana sih kemudian akhirnya masuk ke dunia kritik seni pertunjukan gitu awalnya, atau apakah langsung ke sana, apa ada apa dulu gitu? Oke. Mungkin itu berangkat dari keputusanku untuk ngerantau ke Jogja gitu ya Mbak. Itu kan bagi anak Betawi gitu ya, anak Betawi asli gitu ya Mbak. Itu kan sesuatu yang aneh gitu ya Mbak. Kenapa? Itu aneh Mbak. Jadi orang Betawi itu cukup nyaman dengan kotanya sendiri gitu ya Mbak. Kayak benar-benar cerminan sidul anak Betawi itu gitu Mbak. Tapi kamu Betawi asli? Bisa dibilang asli gitu ya Mbak. Dalam artian aku juga masih mencari itu sih Mbak. Maksudnya kesejarahan kebetawianku itu kan dari ayah gitu ya Mbak, dari bapakku gitu. Tapi mamaku orang Sunda gitu, orang Sunda. Nah, cuma akhirnya kan kalau ngelihat Jakarta sekarang itu kan berangkat dari Batavia, dari Sunda Kelapa dan sebagainya gitu. Betul. Jadi sebenarnya aku dari lahir pun sudah menjadi urban gitu ya Mbak. Dalam arti identitasnya pun sudah sudah cukup berada di ambang gitu ya Mbak. Karena memang di Jakarta itu aku tidak merasakan situasi Betawi yang mungkin itu masih terus langgengkan gitu Mbak secara tradisi. Ya udah, aku cuma tahu dari cerita kakekku gitu. Ya kalau dulu mah gini, kalau dulu gini di sini. Dulu di sini ada pohon apa, sungainya bersih dan segala macam gitu. Ya. Nah, keputusanku pindah atau ngerantau ke Jogja
itu kayaknya jadi gerbang yang penting gitu ya Mbak. Karena pada akhirnya aku di Jogja mau tidak mau gitu ya, apalagi jurusan sastra Indonesia ngambil di UNY itu, aku terlibat langsung gitu Mbak ke proses seni dan budaya gitu. Nah di sastra itu sebenarnya aku apa ya namanya, cukup senang menulis gitu ya Mbak. Yang itu juga berangkat dari kesenangan membaca tentu saja. Nah ternyata sastra Indonesia akhirnya tidak sesempit yang aku kira gitu. Dia tidak sebatas wilayah tekstual aja gitu, wilayah literatur aja. Dari situ aku menemukan bahwa oh ternyata irisan sastra Indonesia bisa ke seni pertunjukan gitu. Dia juga bisa ada cita rasa seni rupanya dan segala macam gitu. Jadi aku menjadikan sastra Indonesia sebagai gerbang untuk masuk ke medium seni-seni yang lain kayak gitu. Tapi sebelum itu kenapa kemudian memilih merantau di Jogja dan kenapa, kan tadi kamu bilang sendiri ya bahwa itu agak aneh gitu orang Jakarta merantau ke Jogja gitu, terus milih untuk ngambil jurusan sastra Indonesia di UNY gitu. Oke. Itu juga panjang banget sebenarnya Mbak, karena aku bandel ya Mbak, di Jakarta tuh bandel gitu. Remaja yang Bandelnya bandel. tuh kayak apa ya? Remaja bandel yang apa ya, dulu pas waktu sekolah gitu hampir mau dikeluarin dan segala macem gitu, sangat-sangat bandel lah intinya gitu Mbak. Nah terus pas pindah ke Jogja, ya itu juga ditentang sama orang tuaku gitu Mbak, kayak kamu ngapain kuliah jauh-jauh ngambil jurusan sastra Indonesia lagi. Oh gitu? Iya, itu kan masih jadi pertanyaan besar gitu ya Mbak. Maksudnya kayak kalau ngerantau ngambil yang itu mungkin saintek atau sesuatu yang ini mungkin ada implikasinya gitu ya. Tapi kalau sastra Indonesia ngapain gitu, emang kurang belajar bahasa Indonesianya dulu gitu. Tapi aku bisa meyakinkan sih sebenarnya gitu bahwa aku suka sastra Indonesia gitu karena ternyata membaca buku gitu, waktu itu aku membaca buku puisi gitu ya Mbak, itu justru malah menyelamatkan aku dari kebandelanku gitu, Mbak. Iya, itu menyelamatkanku dari kenakalan remaja gitu Mbak. Aku yang dulunya mungkin cukup temperamen gitu ya, karena kan Jakarta cukup keras gitu ya Mbak, dan lingkunganku cukup keras gitu. Aku yang dulu ribut sama orang dan segala macem gitu, sampai tawuran antar geng gitu ya Mbak. Itu terjadi gitu dalam hidupku gitu Mbak. Aku nggak bisa bayangin kamu kayak gitu, oke. Lingkungannya sangat keras sekali gitu Mbak di Jakarta. Terus kayak aku nemu satu buku puisi, yang itu pun aku juga lupa gitu sekarang judulnya apa Mbak. Tapi dari situ kok aku suka ya gitu sama puisi gitu. Akhirnya aku baca, aku nulis, dan itu menyelamatkan aku pada akhirnya gitu Mbak. Sampai akhirnya aku harus ngambil jurusan sastra Indonesia ke Jogja untuk jadi penyair. Tadinya, cita-citanya. Cita-citanya seperti itu Mbak. Iya. Terus, tapi kemudian kamu bertemu apa sih akhirnya masuk ke seni pertunjukan gitu? Iya, apa namanya, dari awal tuh sebenarnya aku cukup sulit untuk memahami seni pertunjukan gitu ya Mbak. Ya, karena seni pertunjukan kan dia secara tidak langsung berada dalam spektrum yang khusus gitu ya Mbak, yang artinya dia di sini dan kini gitu, sesuatu yang dalam tanda petik temporal gitu ya Mbak. Nah itu yang membuat seni pertunjukan barangkali menjadi istimewa gitu Mbak. Momen itu yang akhirnya menjadi sangat apa ya, sangat memorable gitu Mbak buat aku. Aku ingat banget aku dulu tuh awalnya nonton YouTube sih Mbak sebenarnya gitu ya. Awalnya nonton YouTube gitu, nonton pentasnya Teater Garasi kalau nggak salah gitu ya Mbak. Itu berangkat juga dari puisinya Sapardi Djoko Damono gitu Mbak, yang apa namanya, yang fana adalah waktu itu Mbak. Kita abadi. Iya, itu di YouTube. Terus kayak ini apa sih gitu waktu awal-awal gitu ya Mbak. Aku penasaran gitu, ini apa ya gitu, kok apa namanya mereka bisa bergerak seperti itu, bisa semagis itu gitu. Aku nggak mengerti gitu awalnya. Terus dari YouTube itu, karena berangkat dari puisi juga, aku nonton lah pertunjukan dulu teater-teater kampus gitu ya Mbak. Dan ternyata tuh menyenangkan gitu, sampai akhirnya kayaknya aku juga harus turun deh ke teater gitu. Aku ikutlah ke teater gitu, masuk kelompok teater kampus juga gitu. Di Sastra Indonesia? Di Sastra Indonesia, iya. Disebutin nggak? Udah bubar sih Mbak. Misbah? Bukan, beda Mbak. Ini ya, apa sih
sih? Tangkala. Tangkala ya. Oh, sorry. Iya, itu Mbak. Itu terus ya akhirnya ada momen menarik sih Mbak dari wilayah seni pertunjukan itu gitu ya Mbak. Yang awalnya aku cuma sekedar nonton, lalu merasa sepertinya aku perlu untuk ikut terlibat gitu. Terus aku beberapa kali berproses menjadi aktor gitu, dan juga sutradara gitu sampai penulis naskah. Cuma di sisi itu aku merasa ada yang cukup kurang juga gitu Mbak. Kayak misalkan kok aku pentas tapi nggak ini ya, tidak terarsipkan gitu ya, tidak ada yang katakanlah pentasku pada saat itu aku menjadi sutradara di kampus mementaskan David Campton, tempat istirahat gitu ya Mbak, naskah absurd gitu. Kayak kok nggak ada ini ya, nggak ada timbal baliknya gitu dari penonton gitu. Nah dari situ aku penasaran sih apakah memang iklim seni penunjukan di kampus pada saat itu ya cuma sekedar nonton aja, terus nggak ada feedbacknya atau gimana kayak gitu. Terus itu jalan jauh lagi panjang sampai ke titik ada satu momen yang itu ngebuat aku sangat jadi titik balik hidupku gitu Mbak. Ketika aku dan teman-teman waktu itu main ke tempatnya Pak Sitras Anjilin. Dia yang apa namanya seniman budayawan ya Mbak di lereng Merapi yang mengelola Padepokan Seni Cipta Budaya gitu ya Mbak. Terus di sana tuh aku masih ingat banget kami berhari-hari di sana gitu. Terus Pak Sitras pagi-pagi, aku ingat banget pagi-pagi jam 6 gitu Mbak, jam 6. Ayo ikut saya gitu. Terus kami penasaran kan Mbak, ini jam 6 pagi-pagi ngapain ya gitu. Terus kami nyusurin jalan gitu, lewatin sawah, turun jembatan gitu di dekat Padepokan Seni Cipta Budaya. Terus kami kami menari di anak sungai gitu Mbak. Dan itu pagi-pagi gitu ya, kami menari di sana. Aliran airnya tidak terlalu deras gitu. Pak Sitras minta kami coba lepaskan tubuh kalian gitu, coba menarilah gitu, rasakan air yang ada di kaki kalian gitu, dengerin suasana angin dan segala macem gitu. Terus kami nari sampai 4 jam gitu, lama banget, nggak kerasa gitu ya, sampai Pak Sitras apa namanya udah cukup narinya gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa di Jogja ini tubuh Jakartaku pelan kayak luruh gitu Mbak. Bahkan dialekku pun sudah udah cukup luruh gitu ya Mbak. Itu sih Mbak, momen itu yang membuat aku bertemu dengan seni pertunjukan gitu. Oke. Kalau ke tempat Pak Sitrasnya itu karena ada satu program atau kamu cari sendiri terus ke sana gitu? Itu berangkat dari yang kelompok teaterku itu Mbak. Jadi kami apa namanya sebelum pentas ke kampus itu ada berbagai macam prosesi. Salah satunya adalah itu dia belajar di Padepokan Seni Cipta Budaya. Kami pentas di sana lalu ditonton sama warga sekitar gitu Mbak. Iya, terus waktu itu aku masih ingat banget kami pentasi naskahnya Arifin C. Nur gitu, Nenek Tercinta gitu. Aku jadi dukun di sana gitu Mbak. Kan ada salah satu tokoh dukun di sana. Dan itu yang ngebuat aku jadi jatuh cinta juga sama seni pertunjukan Mbak. Kenapa? Karena aku waktu itu di make upin dukun dengan pakaian Jawa gitu ya Mbak. Jadi setelah selesai pentas, Pak Sitras langsung ngomong, saya nggak suka sama dukunnya itu kamu menggambarkan citra Jawa yang buruk gitu. Aku kaget gitu kan Mbak. Waduh, aku yang di make upin gitu kan segala macem. Waduh. Dari situ salah sehan gitu. Yang menarik dari seni penunjukan kan itu ya Mbak, apa namanya, ada keterbukaan, ada demokrasi itu gitu. Setelah pasca pertunjukan, Pak Sitras menyebutkan bahwa ya itu adalah citraan dukun yang sering terjadi di televisi gitu Mbak, yang itu budaya populer gitu kan. Padahal kan nggak semua budaya Jawa gitu dalam citraan dukun benar adanya gitu. Itu kan sesuatu yang miss sebenarnya gitu. Nah, setelah dapat masukan itu di Pak Sitras, aku minta maaf gitu secara personal kepada warga gitu ya, karena aku benar-benar pada saat itu belum tahu gitu kan, nggak tahu soal itu gitu. Terus Pak
fasilitas terbuka, dia menjelaskan itu dan segala macem. Itu aku kayak ngerasa, oh kok hangat ya gitu seni pertunjukan tuh seterbuka ini gitu. Dari itu sih Mbak sebenarnya. Oke, karena memang kadang-kadang kayak gitu kan ada tatapan orang dari luar komunitas itu yang melihat misalnya kok di luar komunitas Jawa, kemudian yang menuliskan Jawa sesuai dengan tatapannya dia kan. Jadi mungkin memang kadang nggak selalu sesuai dengan apa yang ada di dalam komunitas itu sebenarnya gitu. Dan itu juga nanti ada kaitannya dengan gimana kemudian kamu menulis kritik gitu ya. Kritik seni pertunjukan gitu. Tapi sebelum itu aku jadi penasaran gitu. Kan kamu akhirnya masuk ke seni pertunjukan dan awal mulanya kan nggak langsung menulis kritik seni pertunjukan kan. Benar, awal mulanya kemudian tadi sutradara, terus mungkin menulis naskah gitu. Apa sih naskah pertama yang kamu tulis? Kamu ingat nggak? Aku masih ingat Mbak, itu aku masih ingat banget. Dan itu juara gitu Mbak ya, jadi ada lomba naskah lakon, festival naskah lakon dari Sastra UGM pada saat itu Mbak. Itu tahun 2018 kalau tidak salah. Terus aku ingat banget kalau nggak salah temanya itu surrealisme atau apa gitu Mbak. Nah yang pertama kali aku lakukan adalah aku suka sama cerpennya Danarto kan Mbak. Nah cerpennya Danarto itu aku tafsirkan ulang menjadi naskah gitu. Tentu dengan mencantumkan nama Danarto gitu ya Mbak. Terus ternyata juara gitu, juara 2 gitu Mbak. Waktu itu jurinya kalau nggak salah Agus Nur sama siapa gitu Mbak pas itu ya. Terus aku kayak wah kok seneng ya gitu nulis naskah untuk pertama kali gitu juara. Terus kayaknya mungkin bakat deh di sini gitu. Langsung ya. Langsung. Merasa oke bakat mungkin gitu. Gitu. Terus ya dari nulis naskah itu aku semakin kesini cukup konsisten sebenarnya Mbak ya. Aku ikut beberapa kelas gitu ya, baik dari Salihara, DKJ sampai IDRF gitu Mbak terakhir. Terus yang menarik adalah naskahku sempat dipentaskan sebenarnya Mbak. Ada satu naskahku yang itu dipentaskan sama teman-teman Unsrat UNY. Yang kemarin. Iya, yang Dangdut Gerobak Dorong itu. Nah itu berangkat dari sewaktu aku ikut kelas di Kala Teater Makassar, kelasnya Pak Nano Riantiarno gitu. Terus aku diskusi sama Pak Nano gitu soal teater musikal dan segala macem. Waktu itu aku juga tahu opera kecoa dari YouTube gitu Mbak, dari potongan doang gitu kan. Terus, anak YouTube banget anak ya. YouTube banget. Karena itu yang mungkin paling aksesibel gitu ya Mbak untuk untuk ngelihat seni pertunjukan gitu. Terus kayak aku ngomong sama Pak Nano kok seru banget gitu ya opera kecoa gitu, ada nyanyi Jula Juli apa gitu aku lupa gitu kan Mbak, bentuknya opera gitu. Terus aku juga sempat cerita tuh sama Pak Nano dulu aku sempat nemuin naskah dramanya Pak Nano gitu di HB Yasin gitu ya, PDS HB Yasin sebelum revitalisasi tim gitu Mbak. Itu naskahnya ini Pak udah nggak boleh difoto, udah nggak boleh difotokopi gitu. Terus juga udah rusak gitu Pak naskahnya gitu. Terus kata Pak Nano, kirimin aja emailmu nanti aku kirimin naskahnya gitu. Aku kayak wah sebaik ini gitu ya Pak Nano gitu. Terus aku baca itu opera kecoa. Nah dari sana kayak wah maksudnya Pak Nano bisa ngegambarin situasi Jakarta gitu ya Mbak dengan bentuk opera musikal yang itu akhirnya megah gitu, seru gitu. Nah aku pengen deh kayak buat yang itu lebih kini gitu ya, lebih kini dan kayaknya ada sisi-sisi yang bisa diangkat juga nih gitu. Nah kebetulan daerahku cukup sering dilewati oleh dangdut gerobak dorong itu gitu Mbak. Terus ya aku ngobrol-ngobrol sama mereka, aku minta izin buat riset tulis dan segala macem. Ya mereka cerita peristiwa-peristiwa itu soal penggusuran segala macem. Ya udah aku tulis di naskah gitu dan dipentasin waktu di TBY gitu Mbak. Itu perjalanan karir mungkin ya sebagai penulis naskah lakon. Gitu. Terus kemudian akhirnya dari nulis naskah lakon gitu, terus kemudian kamu masuk ke dunia nih review dan kritik seni pertunjukan nih, gimana? Oke. Apa sih yang terjadi? Iya itu itu juga titik balik juga ya Mbak kayaknya, karena
mungkin situasi pandemi sih Mbak. Aku masih ingat banget itu semua terjadi, aku ikut kelas-kelas itu karena situasi pandemi gitu Mbak, yang akhirnya ada banyak waktu ikut kelas gitu ya online, terus daftar-daftar gitu. Dan aku masih ingat banget juga sebelum ikut kelas itu sebenarnya aku nonton pertunjukannya Kala Nari teaternya Mas Ibet Sugana Yuga gitu Mbak. Itu pentas halaman 19 gitu kan. Terus setelah selesai nulis, itu yang Mas Ibet nggak minta nulis gitu, tapi aku memang berdasarkan nulis aja gitu, penasaran. Terus kayak waktu itu kan Mas Ibet membawa soal sejarah Indonesia modern dari Mac Raffles gitu kan Mbak. Nah aku penasaran tuh di halaman 19 itu, di buku itu apa ya gitu. Ketemu dan segala macem, aku tuliskan, aku coba sambung-sambungkan dan segala macem, aku kirim ke Mas Ibet gitu ya. Terus kata Mas Ibet, dikirim kini aja Rob ke gelaran semisal gitu. Terus kayak, bisa ya Mas gitu, bisa kok gitu. Aku kirimlah ke gelaran gitu. Itu tulisan pertama aku gitu di gelaran dan cukup senang gitu. Dan itu pertama kali catatan sama Mas Jalido gitu. aku masih ingat banget dulu namain kontaknya gelaran gitu. Sampai sekarang masih Tapi gelaran sekarang nggak? masih gelaran gitu. Itu terus kayak apa namanya? Padahal aku ketemu Mas Jaridu juga udah lama Mbak. Jadi ada momen tuh Mas Jaridu ke kampus karena dia naskahnya dipentasin yang panggil aku Ajiza itu Mas. Mas Jaridu main ke kampus kayak asik ya gitu, kayak jadi penulis naskah lakon gitu. Nah dari gelaran itu apa namanya? Aku ngebaca tuh banyak tulisan-tulisan kan Mbak di gelaran, terus kayak kayaknya asik deh jadi kritikus gitu. Nah puncaknya adalah aku daftar di PSBK Selisih Aksara. Padepokan Seni Bagong Kuswoyo. Iya, Padepokan Seni Bagong Kuswoyo itu. Nah si Selisih Aksara ini program ulasan dan kritik seni pertunjukan. Dari situ aku ketemu fasilitator gitu ya Mbak. Ya ada Bang Afrizal Malna, Mbak Heli, sampai Mas Eri juga gitu. Nah dari program ini sebenarnya itu memantik kami gitu, para peserta kelas untuk menulis cepat sebenarnya pada saat itu Mbak. Jadi misalkan hari Sabtu gitu ya, Sabtu malam Minggu ada pentas gitu. Terus Senin udah harus setor gitu, Selasa dibahas kayak gitu. Jadi mau nggak mau kami 2 hari itu langsung nulis dan segala macem cepet gitu. Dan dari tulisan itu diulas nanti sama fasilitator. Nah yang aku pelajarin dari PSBK itu pada akhirnya, karena si fasilitator ini nggak menonton pertunjukan gitu ya Mbak. Mereka tuh nggak menonton pertunjukan dan itu juga salah satu eksperimentasi pada akhirnya gitu ya. Sebelum sampai ke kritik pada akhirnya bagaimana ya tulisan kita itu bisa menggambarkan bagaimana si pertunjukan ini berjalan gitu Mbak. Pada akhirnya di situ kan kemampuan menulis secara naratif jadi atau secara bercerita kan lebih didorong gitu ya Mbak. Itu terus kayak dari sana apa namanya banyak dapat masukan gitu bahwa ternyata tuh di mungkin kita sebut ekosistem gitu, ekosistem seni pertunjukan kita, wilayah kritikus itu masih menjadi tanah basah gitu Mbak. Tanah basah dalam arti jarang ada yang mau ke sana gitu. Mungkin karena ya aku nggak tahu, mungkin karena ada banyak faktor. Tapi sekalipun ada juga tugasnya pun sebenarnya cukup berat gitu ya Mbak, menjadi kritikus itu. Karena ya mereka selain menonton itu tadi juga menyampaikan pertunjukan lewat tulisan gitu ya, juga menjadi kawan dari si seniman ini gitu. Bagaimana sih si seniman menyampaikan karyanya gitu lewat pertunjukan, lalu kita juga terus meneruskan itu kepada pembaca gitu. Nah, jadi ada banyak layernya gitu yang pada akhirnya oh iya juga ya. Akhirnya menulis kritik bukan cuma sekedar impresi gitu ya Mbak, bukan cuma sekedar sesuatu yang ditangkap berdasarkan emosional ketika melihat pertunjukan gitu. Nah itu aku sadari di PSBK gitu, dapat banyak masukan di sana. Itu gerbang awalnya gitu Mbak. Gerbang awalnya. Tapi kemudian akhirnya kamu kan kadang ya udahlah kita ikut workshop sekali itu dan ada euforia, aku pengen jadi penulis tapi kemudian euforianya cuma berhenti selama beberapa waktu aja terus udah gitu. Nah, tapi kemudian apa sih yang membuat kamu merasa harus berlanjut untuk menulis review dan kritik seni pertunjukan gitu? Padahal sebenarnya kan di
di bidang itu ya itu kan lumayan kita nggak tahu ya kemana saya kayak secara finansial itu gimana gitu. Mungkin itu yang paling jelas ya. Kayak kamu nulis di gelaran.id juga ya voluntary aja gitu lah. Paling dapat terima kasih lewat WhatsApp gitu kan. Ketawa lagi yang bikin gelaran.id. Terus apa namanya? Mungkin kalau misalnya mau masukin ke koran gitu, itu kan juga terbatas ruangnya gitu. Karena paling 1 minggu koran itu akan membuka yang tulisan kolom kritik, bukan kolom seni budaya gitu, itu hanya misalnya seminggu berapa kali atau 1 kali bahkan gitu. Jadi apa gitu yang daya yang ada di dalam dirimu untuk melanjutkan itu gitu. Iya benar. Iya, aku juga jadi baru kepikiran nih, kenapa aku terus menulis gitu ya? Iya benar. Mungkin bukan puncak ya. Jadi apa namanya? Aku senang sih Mbak ketika sebenarnya menulis kritik gitu. Terus mendapat respon juga dari si seniman gitu Mbak. Itu aku alami ketika aku menulis ya di PSBK juga gitu Mbak. Ada penunjukan Oatmeal dan Cak Ayu gitu Mbak. Mereka tuh Oatmeal Tasman dan Ayu Permatasari ya. Mereka pada saat itu pentas yang cukup eksperimental gitu ya Mbak, cukup eksperimental banget. Nah terus aku mengulas itu gitu di dalam kelas juga dan pada akhirnya tulisan-tulisan itu yang di dalam kelas aku kirim ke gelaran gitu Mbak. Dan yang menariknya memang di PSBK itu beberapa kali kadang tulisan itu disampaikan ke seniman langsung gitu Mbak untuk tahu responnya. Nah ketika itu di gelaran aku mengetek aja gitu di Instagram gitu ya para senimannya. Terus ya Mas Oatmeal juga responnya baik gitu ya, seneng. Cak Ayu juga gitu. Terus kayak di situ aku kayak oh iya ya apa namanya? Jadi kayak mikir gitu Mbak. Mereka udah totalitas gitu ya buat karya latihan yang lama gitu. Dengan mencurahkan segala macam tuh ya kan Mbak, ya dayanya, waktunya, tenaganya, uang dan segala macam untuk 1 malam gitu kan Mbak. Untuk 1 malam yang kalau itu tidak terdokumentasikan gitu ya, kalau itu tidak terarsipkan, ya apa namanya, itu kayak sayang-sayang gitu ya kan Mbak. Makanya di beberapa titik itu tadi kan aku kayak cari di YouTube dan segala macam gitu, karena itu paling arsip paling mudah gitu ya Mbak. Terus kayak iya ya, aku kalau mau baca karya-karya si seniman ini gimana gitu ya. Nah, awalnya itu sebenarnya Mbak. Jadi kayak aku ingin mengarsipkan gitu, mengarsipkan pertunjukan lewat tulisan kayak gitu. Terus mungkin karena kesenangan apa ya namanya? Kesenangan mengarsipkan itu dan dapat respon yang baik, terus kayak oh yaudah terus nulis gitu. Terus nulis dan ya temanku sih memang bilang gitu, kamu ngelakuin ini tuh bukan buat karir gitu katanya, tapi buat ini, bukan buat karir. Kalau temanku gitu ya Mbak ya. Terus kayak kamu niat banget gitu nulis panjang segala macam gitu. Ini bukan buat karir, tapi kamu buat ini sumbangsimu kepada kebudayaan kayak gitu. Aku kayak waduh. Berat banget gitu. Ya mungkin bercanda gitu ya. Mbak. Tapi gitu. Tadi yang 2 kamu sebutin itu kan dari tari. Cuman kan kamu kayaknya nulisnya juga bukan cuman tari aja ya, pertunjukan tari, tapi juga teater gitu. Nah dari 2 ini apa menurut pengalamanmu gitu ya perbedaan tantangan menulisnya gitu? Iya, oke. Tantangannya dari ini sih Mbak. Kalau teater aku bisa ini ya sebenarnya, bisa ngelihat dia tuh ada naskahnya gitu kan Mbak. Katakanlah ada cerita yang dibawa gitu. Si teater ini pada akhirnya beberapa kali kan mementaskan naskah-naskah dari dramawan yang itu bisa aku temukan di internet gitu katakanlah Mbak. Nah dari situ aku bisa ngebaca dan segala macem. Terus apa namanya? Terutama kalau yang realis ya? Iya, terutama kalau yang realis gitu ya Mbak. Itu kan jadi kayak bisa ngelihat polanya gitu, pola realis seperti ini dan segala macem gitu. Ada bahasa verbal yang diucapkan gitu kan Mbak. Nah
di tari beda pada akhirnya gitu kan Mbak. Meskipun menggunakan bahasa gitu, bahasa dalam arti aku menganggap bahwa tubuh dalam tari itu kan kayak apa namanya, kayak bahan gitu ya Mbak. Nah dalam tubuh itu ada anatomi tubuh kita itu ada banyak suku kata gitu Mbak, ya jari, ya mata gitu, kaki dan segala macam gitu. Nah ini si suku kata ini aku anggap sebagai move gitu Mbak, atau gerak ya. Nah dari gerak ini, dari suku kata yang berusaha untuk menjadi kata, lalu dari kata berubah atau bertransformasi menjadi susunan frasa, klausa dan segala macam. Ini agak bahasa banget, maaf ya Mbak, karena anak sastra Indonesia gitu ya Mbak. Sastra Indonesia banget. Itu aku jadi ngerasa kayak kata-kata yang disusun itu menjadi sebuah koreografi gitu ya kan Mbak, menjadi moving gitu, ada perpindahan di sana. Nah dari moving ini sebenarnya dari tubuh kita ternyata kita tahu gitu ya bahwa ternyata tubuh ada tersimpan arsip di sana. Kita mempunyai memorinya sendiri gitu. Bahkan tubuh kita pun secara tidak langsung seperti bahasa itu tadi dipengaruhi oleh lingkungan sosial, oleh tradisi, direkonstruksi oleh sistem dan segala macam gitu Mbak. Nah akhirnya gerak dalam tari bagiku dia lebih sebagai bahasa tubuh gitu Mbak. Tubuh yang berkata di sana gitu, tubuh yang berbicara kepada kita di sana. Nah dalam cara menyampaikannya ini, dalam cara membahasakan ini, itu ada movement gitu kan Mbak, ada gerakan di sana, ada sesuatu yang dibawa, ada isu yang ingin dibicarakan gitu. Itu yang bagiku 3 kata kunci dalam tari yang aku bahasakan sendiri gitu ya Mbak, menjadi penting gitu, bahwa ternyata tiap gerak dalam tari, tiap tiap susunan gerak itu ternyata mengandung sesuatu gitu yang sedang dibicarakan sama kita gitu. Itu yang cukup menjadi perbedaannya gitu ya Mbak. Dari teater dan tari, terutama yang teater realis ya, karena kan sekarang juga sepertinya banyak yang lintas disiplin juga ya bekerjanya gitu. Jadi kadang bahasanya juga memakai medium bahasa yang lintas disiplin juga gitu. Lalu ketika kamu menulis kritik gitu ya untuk seniman-seniman itu gitu, biasanya apa sih yang kamu lakukan gitu? Apakah ya udah nulis aja sesuai dengan apa yang aku pikirkan atau apa yang aku rasakan, atau ada proses yang kamu jalani di luar itu gitu? Oh iya, awal-awal memang sepertinya itu dibangkitkan dari impresi gitu ya Mbak ya. Impresi yang akhirnya ketika kita nonton pertunjukan itu kan berangkat dari emosional segala macam gitu ya. Mungkin kita datang ke panggung itu, kita nonton dalam keadaan lapar atau sedih dan segala macam, itu kan juga mempengaruhi mood gitu ya Mbak. Betul. Nah si impresi ini kadang cukup bahaya gitu ketika dituliskan dengan secara mentah-mentah gitu. Aku di awal-awal seperti itu gitu Mbak, merasa beberapa penunjukan kok nggak asik dan segala macam gitu. Nah tapi pada akhirnya aku belajar terus bahwa itu tadi ternyata mempersiapkan pertunjukan juga nggak sembarangan loh gitu, kompleks dan segala macam gitu. Yang tadinya mencoba untuk objektif gitu ya melihat pertunjukan, lalu aku menggunakan pendekatan yang lebih empatif gitu Mbak, yang lebih apresiatif. Salah satu caranya adalah sebelum berdiskusi dengan si seniman gitu Mbak ya, aku selalu membawa bahan yang untuk didiskusikan gitu Mbak. Misalkan mau ngomongin apa gitu, aku udah harus riset dulu gitu. Aku riset dulu biar ketika ngobrol ada sesuatu yang bisa diperbincangkan gitu Mbak. Misalkan mau ngomongin gender kah atau mau ngomongin sosial kan dan segala macam gitu. Itu yang akhirnya aku obrolin sama si seniman gitu. Terus aku juga akhirnya secara nggak langsung menuliskan semacam pendekatan biografi gitu ya Mbak ke senimannya gitu. Mereka bagaimana sih gagasan karyanya, kenapa memilih bentuk ini dan segala macam gitu. Itu yang akhirnya menjadi pertumbuhanku dalam menulis gitu Mbak. Yang awalnya
itu tadi penuh emosional, penuh judgmental gitu ya, impresi gitu. Terus kayak sekarang lebih mencoba memahami gitu. Akhirnya menjadi titik temu gitu Mbak ya, antara si seniman karyanya dan pembaca atau penonton kayak gitu Mbak. Itu yang proses sangat cukup panjang gitu. Terus kayak oh ya juga ya, di satu sisi kan akhirnya penonton tahu gitu ya bahwa ternyata karya ini berangkatnya seperti ini loh gitu. Dan bagiku akhirnya tulisan kritik bisa menjadi sesuatu yang melampaui panggung gitu Mbak ya, melampaui pertunjukan gitu. Dia bisa membuka panggung-panggung yang lain, tabir-tabir yang lain kayak gitu. Itu dengan cara lebih empatif dan apresiatif tentu saja. Karena juga seperti yang kamu tadi bilang, mungkin untuk menyiapkan satu pertunjukan itu dibutuhkan waktu yang panjang, mungkin pemikiran yang panjang gitu ya. Terus kemudian pada saat kita menonton, mungkin kita nggak tahu layer-layer yang lain gitu ya di prosesnya gitu, sehingga akhirnya kamu memilih untuk melihat lebih dari panggung itu sendiri gitu. Makanya kamu juga berdiskusi dengan senimannya gitu ya. Gitu. Apa sih yang kamu rasa membuat kamu tumbuh secara personal gitu di dalam kerja seni pertunjukan, kritik seni pertunjukan. Yang mungkin itu membuat aku jadi lebih berkembang gitu ya Mbak. Aku meminjam istilah Arif Bagus Prasetyo gitu Mbak, dia seorang kritikus. Ada juga gitu dalam tulisannya soal kritikus, kalau dia menulis dalam konteks sastra gitu Mbak ya, kritikus sastra kini gitu. Mas Arif Bagus Prasetyo mengaliwahanakan atau mengubah gitu ya istilah pisau bedah gitu, yang akhirnya kan itu cukup sadis gitu Mbak ya. Akhirnya kan karya tuh dicacah, dibedah gitu ya. Entah itu mengobati atau tidak gitu kan. Nah, Mas Arif itu dia mengubah istilahnya menjadi pisau pahat gitu Mbak ya. Yang itu dalam kriya, dalam teknik pematungan dan segala macam itu sebenarnya kan butuh kehalusan di sana gitu kan Mbak, butuh ketelitian di sana. Yang itu akhirnya juga aku terapkan gitu dalam aku menulis. Akhirnya aku tidak menggunakan kacamata untuk membedah karya habis-habisan gitu ya, hingga akhirnya barangkali itu membuat si seniman merasa tidak tumbuh gitu. Justru malah membuat si seniman mungkin merasa dia menjadi sakit hati kah atau apa gitu. Tapi ketika kita pakai analogi pisau pahat gitu, secara nggak langsung sebenarnya kan kita bersama-sama membentuk suatu figur gitu ya, membentuk suatu patung, membentuk suatu bangunan, monumen gitu bersama si seniman gitu. Yang akhirnya kan bahan-bahannya tersedia, butuh kehalusan di sana, butuh ketelitian. Jadi pola itulah yang aku pakai gitu Mbak. Itu yang membuat aku ngerasa bahwa iya benar gitu, menulis itu kritik gitu, pada akhirnya memang suatu keberpihakan gitu Mbak, suatu jalan yang untuk menunjukkan keberpihakan ini, keberpihakan pada apa yang mungkin dikatakan oleh seniman, karyanya dan sebagainya, itu justru perlu kehati-hatian gitu Mbak. Kita tidak bisa sembarangan gitu ya, itu tadi impresi dan segala macam. Ternyata ya kita butuh memahami gitu. Jadi aku senang gitu bisa lebih mendengar dan oh ternyata idenya seperti ini dan segala macam gitu. Itu yang membuat aku ngerasa oh ya juga ya bahwa nulis kritik sampai di tahap itu gitu. Sebenarnya kita sedang membangun atau barangkali melihat gambaran lebih besar gitu. Kita mengkritik masyarakat yang lebih dominan kah dan segala macam gitu. Jadi ada kebersamaan di sana, ada sesuatu yang satu padu gitu Mbak. Gitu. Jadi emang menulis kritik itu tadi bukan pisau bedah tapi pisau pahat gitu ya, sesuatu yang sama-sama tajamnya tapi kemudian kalau pisau pahat itu dia lebih membantu untuk membuatnya lebih indah lebih gitu indah, ya, lebih berbentuk lebih jadi membantu membangun si karya itu gitu. Kalau pisau bedah tuh kayak menyobek gitu kan. Iya sih. Lalu
dari yang tadi kamu bilang gitu kan, kemudian di situ ada praktik mendengarkan. Dan itu mendengarkannya kan juga tidak hanya mendengarkan karyanya dalam tanda kutip gitu. Lalu kamu kan juga perlu mendengarkan beyond karya itu sendiri atau lebih dari karya itu sendiri. Gitu. Gimana proses itu terjadi? Oke. Itu yang kayaknya memakan banyak waktu gitu Mbak ya. Aku menulis itu akhirnya selain mendengarkan si seniman, caraku menulis pada akhirnya itu per kata kunci gitu Mbak. Misalkan gitu ya, kalau kita boleh flashback ke Indonesian Festival kemarin gitu Mbak. Yang acara Lawatari Yogyakarta ya. Yogyakarta itu ya. Menarik gitu kan melihat banyak karya-karya para seniman gitu Mbak. Nah aku pelan-pelan mencoba memahami itu gitu. Misalkan aku yang nggak tahu budaya Madura yang dibawakan dalam tariannya Mbak Cici gitu ya, Mbak Cici Handayani gitu. Aku cari tahu lagi gitu. Bagaimana sih tande, terus tayub dan segala macam gitu. Dan juga mungkin Mas Megatru yang ngomongin soal sistem pendidikan di Indonesia gitu. Seterusnya gitu, Mbak Arista, terus Mbak Siti Alisa, terus Mbak Valentina Barwati, segala macam gitu. Itu yang ngebuat aku ngerasa bisa ngebuat kita dekat sama karyanya gitu. Kalau mau kita tahu apa yang sebenarnya mereka sedang omongkan gitu Mbak. Itu yang pada akhirnya terjalin banyak perspektif kan Mbak. Oh ternyata perspektifku seperti ini, perspektif si seniman seperti ini, titik temunya seperti apa gitu. Itu yang akhirnya membuat si karya ini menjadi lebih berwarna gitu Mbak ya, lebih kaya gitu, lebih menarik kayak gitu. Karena sebenarnya kan kritikus sendiri, kata terma kritikus gitu, itu kan sudah seakan kayak punya hierarki tersendiri gitu ya. Benar. Dan itu kemudian menjadi lebih sulit lagi si tulisan ini berkomunikasi ketika kritiknya itu tidak caring gitu ya, tidak nurturing, tidak merawat gitu. Seperti yang tadi kamu bilang gitu, tidak ikut memahat si karya itu menjadi sulit bagi mungkin seniman untuk menerimanya, karena kan tadi balik lagi ke apa yang kamu bilang sebelumnya gitu, bahwa mereka mungkin merasa aku udah berkarya kayak gini, kenapa udah berkarya selama ini, kenapa gini? Ya mungkin itu juga refleksi yang baik di satu sisi gitu ya. Tapi di sisi lain bisa jadi itu kemudian mematahkan semangat untuk berkarya juga gitu ya. Dan gimana sih kamu bermain dengan hierarki antara kritikus dengan seniman ini gitu, Robby? Kan itu kalau aku lihat dari apa yang kamu bicarakan, kamu sudah punya sensitivitas itu, sehingga kemudian akhirnya menempatkan seniman itu sebagai partner gitu ya. Dan yang partner yang kamu tanya gitu, apa benar yang aku pikirkan ini gitu, iya kan? Benar. Tapi apakah ada gitu hal lain selain itu yang kamu kerjakan di balik satu tulisan yang terbit di satu platform gitu? Iya. Memang pada awalnya itu terasa banget gitu Mbak. Akhirnya kayak kritikus tuh kayak quality control gitu kan Mbak. Kayak ini mutunya gimana dan segala macem gitu. Dan itu sepertinya sempat terjadi gitu Mbak ya, dalam sejarah kita gitu, dalam dalam kultur kritik kita tuh perdebatan-perdebatan itu terjadi gitu. Bahkan mungkin sampai kini. Nah, untuk meruntuhkan hierarkis itu tentu aku butuh pandangan yang lebih egaliter gitu Mbak ya, yang lebih setara gitu. Jadi batas antara antara aku dengan si seniman atau aku dengan si karya itu coba aku luruhkan gitu, atau aku leburkan gitu Mbak. Aku nggak itu terjadi ketika aku sudah cukup berjarak dengan si pertunjukan gitu Mbak. Biasanya ketika setelah menonton, oke, aku diemin dulu gitu, biarkan penunjukan itu menjadi bekerja dalam diriku gitu Mbak. Setelah cukup berjarak, itu tadi aku cari kata kunci lain dalam pertunjukan itu. Terus aku ajak ngobrol biasanya gitu. Banyak banget itu kayak beberapa part yang
sepertinya itu penting dalam tari gitu Mbak, dalam pertunjukan gitu. Sesuatu yang nggak aku pahami itu pasti aku selalu tanyakan gitu kepada si seniman. Aku jadi nggak yang sotoy serba tahu gitu kayak oh kayaknya ngomongin ini deh gitu. Nah itu akhirnya apa ya? Maksudku peran kritikus akhirnya tidak sampai tahapan final seperti itu gitu, tidak sampai tahapan final untuk menentukan suatu nilai dari karya gitu. Tapi justru malah membuka banyak pertanyaan lain gitu. Diskusi yang lain gitu yang akhirnya si karya ini kan beyondnya juga di sana gitu. Jadi dia tidak hanya selesai di panggung gitu, tidak hanya selesai di pertunjukan gitu, tapi si karya ini terus dibicarakan, terus direspon gitu. Itu yang caranya adalah harus lebih egaliter kayak gitu, Mbak. Jadi itu kayak kalau aku lihat ya di kamu ada proses untuk kalau dalam bahasa Inggris tuh unlearn. Jadi kayak apa yang sudah kamu tahu itu kamu runtuhkan lagi gitu. Karena kan pada saat kita menonton kita tuh kan pasti udah berbekal pengetahuan yang kita tahu gitu. Bener. Tapi kemudian pada saat nonton kita akhirnya bertanya sendiri, benar nggak ya dari pengetahuanku ini benar nggak ya karya ini kayak gini gitu nggak sih? Benar. Itu yang barangkali itu suatu ketidaknikmatan menonton pada akhirnya. Ketidaknikmatan. Iya, aku menanggapnya gitu ya. Karena akhirnya ketika kita bawa banyak hal gitu Mbak ya dalam menonton pertunjukan itu kayak kita tuh justru malah terus-terusan berdebat dengan diri sendiri gitu. Ya atau kayak ini kayaknya nggak harusnya gini nih. Kamu jadi mempertanyakan pengetahuanmu sendiri ya? Iya, sendiri gitu. Makanya hal yang penting dalam kritik adalah si kritikus harus bahagia ketika menonton pertunjukan gitu, atau seenggaknya ada dorongan gitu. Jadi dia ketika menulis pun juga bahagia gitu. Itu yang barangkali harus ditumbuhkan gitu Mbak ya. Karena ya buat apa gitu nulis kritik gitu, tapi isinya cuma sumpah serapan, negatif dan segala macem gitu kan Mbak. Itu yang bagiku justru malah esensi dari pertunjukannya terputus di sana gitu kan Mbak. I see. Karena berarti itu juga ada kesadaran untuk bernegosiasi dengan ego sendiri gitu ya. Benar. Dan itu panjang prosesnya. Bener. Karena memang aku juga pernah sih, maksudnya ditanya gitu, kenapa kamu nggak menulis pertunjukan A? Kenapa kamu menulis pertunjukan yang B misalnya? Pada saat aku masih sering nulis ya, sekarang udah berapa lama nggak nulis. Tapi aku selalu bilang bahwa aku akan menulis yang aku rasa punya koneksi dengan tubuhku gitu. Karena kalau enggak, takutnya yang keluar tuh cuman apa yang aku cuman judgement gitu. Karena mungkin aku nggak tahu sebenarnya seperti apa. Tapi kalau aku merasa ini terkoneksi dengan diriku, mungkin aku juga tahu senimannya, sehingga aku tahu pemikiran di balik si seniman itu mungkin akan lebih menumbuhkan karya itu gitu. Dan lagi mungkin setelah kamu beberapa waktu nih menulis kritik seni pertunjukan, mungkin karena ini dance log ya, jadi lebih ke tari gitu. Setelah beberapa waktu menulis tari gitu, apa sih sebenarnya yang kamu lihat dan kamu merasa jadi punya pertanyaan baru soal tari gitu? Apa sih? Setelah beberapa waktu ini ya? Benar Mbak, itu yang sebenarnya juga jadi pertanyaan besarku gitu Mbak ya. Ketika aku di sastra Indonesia gitu, gerbangnya terbuka lebar gitu kan Mbak, ke banyak medium seni. Nah di tari itu seperti yang aku rumuskan tadi, akhirnya aku merasa bahwa mungkin dulu Mbak ya, koreografi itu dia berangkat dari realitas sosial gitu Mbak ya, kehidupan sehari-hari yang itu dia barangkali mimetik atau cerminan gitu Mbak ya, yang akhirnya dikoreografikan gitu. Nah, kini kita juga memasuki suatu bentuk koreografi yang itu sudah lesap dengan peristiwa sehari-hari gitu Mbak. Akhirnya sudah bukan lagi cerminan gitu, tapi peristiwa sehari-hari pun sebenarnya sudah mengandung si koreografi itu sendiri gitu kan Mbak.
dalam arti ada rangkaian gerak yang disusun gitu Mbak. Nah, dalam bentuk koreografi sehari-hari ini gitu, bahkan sampai ke titik kita menyadari bahwa ternyata masyarakat kita juga jauh lebih performativitas gitu kan Mbak. dari tangkapan yang kita lihat gitu. Ya salah satu contohnya mungkin kalau boleh nyinggung yang kemarin gitu Mbak, saat politiknya panas, kita ngelihat bagaimana koreografi gitu itu bisa melunakkan atau mungkin melupakan sejarah kelam gitu. Dan generasi kita saat ini sekarang termakan itu gitu Mbak. Bagaimana koreografi dengan dengan kekuasaan lunaknya yang menelusup ke dalam alam bawah sadar kita, itu membuat citraan yang dulu sebagai penjahat HAM gitu katakanlah menjadi gemoy dan segala macam gitu. Jadi maksudku koreografi gitu bisa sesublim itu gitu Mbak. Itu yang dilakukan Orde Baru sebenarnya kan Mbak dalam praktiknya gitu. Dia masuk ke keluarga, dia masuk membentuk keteraturan, kerapihan gitu segala macam. Hal-hal yang sublim itu justru malah membuat perspektif yang selain pola keteraturan itu atau kerapian itu menjadi sesuatu yang aib gitu kan Mbak, yang salah gitu. Nah, ya aku setuju gitu si temanku gitu Amos Ursia sempat nulis juga gitu soal ini, soal koreografi sosial ini. Ya dia mau tanyakan akhirnya bagaimana ya bentuk koreografi yang sehari-hari rutin itu, kita bangun tidur, kita makan dan segala macem, kita bertingkah baik, sopan dan segala macem, itu bagaimana ya akarnya gitu, dari mana ya akar koreografi ini gitu. Jadi memang menurutku ke depan kita akan berhadapan dengan itu terus gitu Mbak. Pertanyaan misalkan apa itu seni yang lebih cenderung filosofis dan sebenarnya fungsi seni itu apa yang lebih praktikal gitu, itu akan terus kita geluti. Di samping itu juga kita berlawanan dengan wacana-wacana ini gitu Mbak. Wacana-wacana bagaimana mereka orang-orang yang berkuasa itu menggunakan cara-cara yang seolah mengandung move ya, gerak dan moving gitu, tapi tanpa movement kan gitu Mbak, tanpa pergerakan gitu, tanpa suatu aktivisme dan agensi. Ini yang bagiku menjadi pembeda gitu Mbak, dengan karya-karya para seniman yang lebih jujur, yang lebih menyampaikan sesuatu isu gitu yang lebih dalam gitu. Nah, cara-cara politik seperti inilah yang sebenarnya kita lawan gitu kan Mbak, yang kita kritisi ulang gitu. Nah, itu aku temukan gitu bahwa ternyata di seni pun juga seperti itu gitu. Kita bisa kok melihat realitas sosial gitu lewat karya-karya para seniman. Itu yang jadi cerminan besar buat aku. Untuk di koreografi itu sendiri. Tapi aku selalu ini sih menarik melihat bahwa tadi kita sempat ngobrol ya di sebelum ini gitu. Gimana sebenarnya kok kehidupan sehari-hari kita, energi di kehidupan sehari-hari kita itu harusnya terhubung gitu dengan apa yang kita sampaikan di atas panggung gitu. Jadi misalnya kayak ketika kamu ngomongin dalam artian misalnya kamu ngomongin isu gender di dalam panggung pertunjukan, pertanyaannya adalah kemudian apakah di luar panggung itu kita berproses dengan wacana itu gitu, di kehidupan sehari-hari kita gitu. Tentu nggak harus kita sudah menjadi misalnya kita sudah menjadi aktivis sehingga baru kita boleh melakukan sesuatu di atas panggung yang bertemakan itu. Tapi kemudian apakah kemudian juga kita memproses itu di kehidupan sehari-hari kita sehingga terhubung gitu, apa yang dilakukan di atas panggung dengan apa yang kita lakukan sehari-hari atau tubuh kita sehari-hari dengan tubuh di atas panggung itu terhubung. Karena kalau enggak, pertanyaannya adalah ketika kita tidak terhubung dengan apa yang kita katakan di atas panggung, bagaimana penonton bisa terhubung dengan itu? Benar, bisa merasakan itu ya. Iya, kita aja nggak terhubung gitu. Benar. Gimana kita bisa terus kenapa kita minta penonton untuk terhubung, orang kita sendiri nggak terhubung ya, gitu. Itu sih gitu. Iya. Mungkin itu, dan
mungkin terakhir nih, dari kan kemarin kita habis ada acara tuh Lawatari Yogyakarta gitu. Kamu juga tadi sudah menyinggung ada 5 koreografer yang ada di sana gitu. Dari kelima koreografer itu mereka mungkin punya latar belakang wacana yang berbeda yang dihadirkan gitu. Kamu kan berencana menulis itu ya nih. Apa sih kesulitannya gitu menuliskan karya-karya itu gitu? Iya, mungkin kesulitan yang cukup mendasar tapi penting adalah aku harus memahami konteks apa yang mereka bicarakan gitu Mbak. Itu yang sangat penting gitu, karena mereka kan ini ya Mbak, 5 koreografer itu membawa isunya masing-masing sebenarnya gitu kan Mbak. Mau nggak mau aku harus belajar dan harus mencoba memahami kultur Tayub dan Madura gitu dalam karya-karya Mbak Sri Cici Handayani gitu. Mau nggak mau aku juga harus melihat bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia gitu yang itu dirasakan oleh Mas Megatruh gitu ya. Itu itu menarik aku ke arsip-arsip yang lama gitu, arsip-arsip kurikulum kita yang lama dan segala macam. Sampai ke titik Mbak Valentina gitu yang mengangkat soal buru gendong ya di Pasar Beringharjo gitu. Nah, juga Mbak Putu ya, Putu Dewi Arista gitu ya, dengan nyuwunnya dia gitu ya Mbak. Dia kan membuka arsip personalnya gitu Mbak ya, dalam arti dia membuka memori tubuhnya gitu. Ketika dia kecil, dia juga membuka memori tubuh ibunya gitu. Di situ aku rasa tubuh pada akhirnya menjadi catatan sejarah yang terus berjalan gitu Mbak ya, dan terus menarik gitu untuk diulik gitu. Makanya itu juga terjadi di Mbak Siti Alisa gitu, yang meskipun itu memang keseharian itu ngomongin soal siklus keperempuanan dan segala macam gitu, tapi itu penting gitu untuk kita lihat kembali. Makanya yang cukup jadi tantangan buatku adalah mencoba untuk mencari itu semua gitu Mbak, pelan-pelan gitu, karena mereka mempunyai bahasa tubuh mereka masing-masing gitu kan Mbak. Terus aku juga ingin menarik, nanti mungkin dalam tulisanku aku ingin menarik pembaca untuk melihat sesuatu yang sangat dekat dengan si seniman gitu ya, dari kacamata si seniman, juga melihat sesuatu dengan cara yang lebih besar gitu, dengan kacamata yang lebih besar. Apa yang sebenarnya membuat seseniman membicarakan hal ini gitu? Apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita gitu? Bagaimana cara kita seharusnya merespon isu gender perempuan gitu? Bagaimana kita juga harus katakanlah mendekatkan diri pada karya-karya itu gitu. Jadi sisinya mungkin juga akan lebih kompleks gitu Mbak. Karena kan tari juga cukup kompleks gitu ya Mbak. Iya, sangat kompleks banget. Udah kompleks gitu. Gitu. Jadi menangkap kekompleksan itu, bagaimana caranya mengurainya menjadi sesuatu benang merah gitu akhirnya Mbak. Itu yang akhirnya memakan cukup banyak waktu. Gitu. Oke. Mungkin terakhir banget, kamu mau balik ke Jakarta apa mau stay di Jogja? Ini udah lulus ya? Sudah lulus Mbak. Berapa tahun sudah lulus? Baru 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu gitu. Tapi aku akan stay di Jogja Mbak. Karena alhamdulillah aku lanjut gitu Mbak. Tapi di Sastra Indonesia lagi? Di Magister Sastra, iya, Sastra di Indonesia. Di UNY lagi? UGM. Oh UGM, ya, oke. Universitas sebelah ya? Sebelah, ya. Iya. Gitu. Dan mungkin yang menarik di sini aku ngelihat bahwa dari menulis kritik itu ternyata ada yang sangat seru banget, bahwa kita ternyata justru menulis kritik itu bukan karena kita tahu semuanya, tapi justru karena kita akhirnya belajar hal-hal baru. Benar. Selama proses menulis kritik ya nggak sih? Iya benar, itu penting ya. Itu seru banget ya. Ini seru benar. Oke, jadi terima kasih Robi. Terima kasih banyak. Sudah mau datang di Dance Log. Semoga lancar terus. Kita tunggu tulisan-tulisannya. Iya, tunggu di gelaran. Kamu mau menaikkan ranking di gelaran ya? Iya, agar lebih. Kamu targetmu tahun ini ranking berapa di gelaran? Aku pengen ranking 1 Mbak.
Mas Jali bisa di ranking 1. Karena aku sekarang ranking berapa Mas di gelaran? Ranking 2 ya. Tiga, Mbak. Aku tiga. Ayo, aku 4 Mbak. Jadi menghantui ini, Mbak. Sebentar lagi. Jadi kamu sudah menghantuiku di gelaran.id. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau menulis ya, benar. mau belajar menulis, kritik seni pertunjukan, teman-teman bisa menulis aja dan dikirim ke gelaran.id lewat jogjateater@gmail.com. jogjateater@gmail.com. Nanti kita taruh di description box alamatnya. Jadi teman-teman yang mau mulai gitu ya menulis kritik dan review seni pertunjukan, mau teater, mau tari atau musik eksperimental gitu bisa dikirimkan ke gelaran.id. Terima kasih banyak, ya Robi. Terima kasih semuanya dan terima kasih sudah mengikuti Dance Log hari ini. Kita akan bertemu di Dance Log berikutnya. Terima kasih. Dadah. So, halo teman-teman, ini adalah buku Dancing the Antibody, publikasi kedua dari Para Dance Platform. Dalam buku ini ada 18 koreografer yang diseleksi melalui program koreografer menulis. Mereka menuliskan tentang bagaimana struggle mereka untuk berkarya selama masa pandemi dan insight-insight mereka setelah berproses di masa pandemi. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki buku ini, silakan langsung menuju ke description box.